Lu menurut gua, lu makan di sini enakan di sini apa di tempat gua? Di tempat lu? Nah itu. Lu pernah nyobain mede gua kan? Kacang mede? Pernah. Mede di tempat dia enak banget. Oh. Wah, gila. Ini asli dari Wonogiri atau gimana? Enggak, asli ngumpulin. Satu toples aja ngumpulin 3 bulan gua. Kok Kok dikumpulin? dikumpulin? Yang dari Silver Queen enggak, ini gue taruh. Nah itu yang lu makan itu. Wah, waktu itu gua makan. Pantesan tuh. Mede banyak ludahnya. Gua nggak mau lagi ke tempat lo. Itu vitaminnya tinggi. Ya Vitamin vitaminnya tinggi, gurihnya dapat. Cuma Iya. jijik juga tuh bekas Ya kan orang. baru setelah tahu ya kan, Jiji. Iya. Belum tahu makan enggak kan? Enak. Gitu. Pantesan Udah Mede. nih. Gua lihat nih perhatiin Mede asin-asin apanya. Oh ternyata ludah lu. Kalau gua Oh. pas ngumputin lagi sariawan lagi. Gili kan ya. Gua lagi kesel nih gua sama RT gua. Kenapa lagi? Ini lama-lama kinerjanya nih. Jangan nyinggung, gua kan RT di kampung gua. Ya ini RT gua, Ah. RT di tempat gua, Iya. itu yang namanya gang. Masa harus di portal terus? Padahal kan pandemi udah lewat. Wah, itu demi keamanan warga. Apaan demi keamanan gua kalau setiap malam pulang bawa motor nyengser mulu? Ya. Emang gua Rossi? Ya lo kan bisa tanya security-nya atau apa gimana. Motor jumping dong. Kata syuting jumping. Itu gimana caranya? Gua udah protes nih RT. Maksud gua diatur dong jadwal buka tutupnya portal. Ya bagus lah lu sebagai warga kalau RT-nya mungkin punya kebijakan yang kurang-kurang pas lu protes ya bagus lah. Masalahnya nggak sampai di situ. Dia datang RT nih sama ajudan. RT gua ada ajudannya. Ribet Datang ke rumah gua digeruduk, orang tua gua diomelin, didatengin. Lah hanya karena protes soal Hanya portal. karena soal portal. Intimidasi dong berarti. Enggak inti, ini Iya. belum intinya. Inti masa dasi di intimi ya? Mungkin enggak. Ngomong gimana sih? Danti dasi diintimi. Terus itu ribut dong lu. Ribut gua. Loh, lu kan sebagai warga menyuarakan aspirasi kan biasa, protes-protes kan Ya, biasa. itu masalahnya enggak. Ini kan Jadi RT kok baperan begitu? Nah, justru itu sebagai malah. pejabat publik kan harus siap dikritik. Nah, ini kan RT nih teman kita nih. Nanya tuh. Lu kan sama-sama RT. Ya, tapi kan yang protes gua dong. Ya sama-sama RT, kasih tahu lah RT gua gimana caranya bisa lunak, bisa ngerti dengan kebutuhan masyarakat. Lunak, bandeng kali. Duri lunak. Maksudnya enggak. Oh, teman sejawat gue. Iya. Ntar gua kasih tahu lah. Banyak juga ya? Itu banyak banget teman sejawa itu. Sejawat. Oh. Jawat. Nih, Ya, nih yang di sini nih yang jerawat. Jangan tahu lu warga ya. RT sebelah gua protes aja dia marah. Loh, kenapa? Gara-gara dia rapat RW, masa Iya. pakai sendal beda warna sebelah. Duh. Kalau beda warna sendal sih bukan cuma warga yang marah, Iya. istrinya juga marah. Iya. Dulunya kebangetan, sendal warna-warni, mentang-mentang tahun politik. Iya, makanya gua tanya kenapa beda warna. Ya tergantung partai yang ngasih. Oh. Berarti ada dua yang ngasih. Oh, ada yang partai kuning, sendalnya kuning. iya. Ada partai hijau, sendalnya hijau. Iya, itu belum tapi- celana dalamnya tuh. Gua bahkan RT ini sentimen sama gua. Gua mau dipolisikan. Hanya karena lu protes soal portal tadi. Bukan hanya itu. Gua kan cita-cita gua bukan polisi, pilot. Masa gua mau dipolisikan? Oh iya, nggak bisa masuk. Bukan itu di polisi itu maksudnya dilaporin polisi. dilaporin Tapi dulu itu ya. polisi. Tapi itu kayaknya dia niru-niru kejadian di Lampung deh. Nah, Oh, ada juga ya? Ada kejadian lagi nih. rame Tuh lihat tuh. Bima, gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal, dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Tuh, kayak gitu kelakuan. Jadi itu ceritanya mirip-mirip lu, Bro. Ada anak muda, dia rajin di TikTok. Kemudian dia itu mengkritisi kondisi jalan di Lampung. di Lampung. Oh, si Bima ya. Iya, si yang Bima tadi. gitu. Oh. Dan dia tuh anak kuliah di Australia kan. Tapi bagus juga sih. Dengan gaya anak muda, dengan makan-makan susah bukanya. Ini dari episode 1 loh belum buka. Dari tadi pelantar pelintir. Ini. Nah, itu artinya apa? Artinya kan gubernurnya sih diem aja kayaknya. Iya. Dan
adalah tampang-tampang belagunya menurut gua. Tapi ada kayak Pengacara? Iya, kayak pengacara lah, praktisi hukum, laporin anak ini katanya saudaranya gubernur itu. mungkin gitu kan. Bisa nyalir gitu. Bisa nyalir saudaraan dan dianggap si Bima ini mencemarkan nama buruk. Tapi kan sebetulnya Bima juga dalam posisi dia mengkritisi, bro. Iya kayak lu kan biasa toh namanya anak muda zaman sekarang lihat situasi yang menurut dia nggak bener dia bersuara kan biasa. Kalau sampai dipolisiin ya gimana? Kalau Bima ini sampai dipolisikan apa enggak tuh? Iya sampai orang tuanya Tadinya seperti itu, memang sudah dipolisikan. Nah, meskipun sekarang oleh Pak Kapolda itu tidak dilanjutkan laporannya itu karena menurut Kapolda nggak penting amat, banyak yang lebih penting. Nah itu kan Kapolda bilang lagi ngurusin orang pulang mudik kemarin gitu kan. Iya, tapi kan kalau nggak begitu akhirnya nggak ada perbaikan, nggak ada upaya untuk memperbaiki ya kan? Apa nunggu viral dulu gitu baru diperbaiki Jadi kata si kinerjanya? pengacaranya itu bukan masalah kritiknya, tapi omongan itu bahasanya itu katanya kurang sopan dan segala macam. Itu gaya kritikan anak muda sekarang mah seperti itu, apa adanya kan ya gitu ya. Tuh. Gua sama RT aja gua sopan bahasa gua. Teh, maaf teh, portal kapan dibuka teh? Kok Gitu. kan biasa. Nyangkutnya lama di sini ya. Ini tuh nyampe. Iya, iya. Nah menurut gua begini ya, kalau jadi pejabat itu harus siap dikritik. Kritik pisang juga Itu enak. keripik. Karena kalau jadi pejabat, jadi bayar oleh APBN, uang negara, uang rakyat, kalau kupingnya tipis, dikritik baper, ngambek, ya dia nggak layak jadi pejabat, dia harus jadi pengusaha swasta aja yang nggak akan dikritik. Dan herannya begitu viral baru itu diperbaiki gitu. Artinya kan udah efektif kritikan dia kan gitu ya. Jangan dikit-dikit dipolisikan. Iya. Dikit-dikit dipoliskan. Di kampung gua, motor nabrak anak kecil, kampungnya yang dipolisikan. Waduh, kok ribet amat yang ngurusin kampung? Polisi tidur, Apa tadi polisi? Oh, polisi tidur. dipolisikan kampungnya. Dikit-dikit polisikan. Dikit-dikit polisikan. Kalau teman kita SMP apa coba? Dipolisikan Dipolisikan kok cuma dikit-dikit. sedikit. Nah, masalahnya ya bayangin, misalnya gini, sebuah daerah, dia gubernur, dia kemudian salah satu tugasnya adalah mencerdaskan warganya, ya kan? Begitu warganya cerdas, tahu mana benar tahu enggak, kemudian dia mengkritik kepala daerahnya, kepala daerahnya ngambek. Kan dia, loh, ngerti nggak maksud gua? Iya kan? Contohnya ada gubernur, Ya. dia kan memberi bantuan supaya sekolah-sekolah ini mudah dijangkau, anak-anak belajar gampang. ya. Begitu anak-anaknya pinter, mengkritik gubernur, kok marah? Berarti ada usaha mengkriminalisasi pelajar untuk tidak lebih pinter. Betul. Iya kan? Dan ini menurut gua sih berlebihan ya, gubernur begitu ya. Atau pemimpin gitu, mau dia gubernur, mau dia bupati atau wali kota. Kalau sedikit-sedikit ngelaporin orang yang mengkritik, waduh, mau dibawa kemana? Kue ini kok nggak sampai sini? Tapi masalahnya nggak sampai di situ lah ya. Begitu dikritik, viral kan, itu diperbaiki gitu loh. Ya iya. Berarti makanya. selama ini kan Bener. memang dana sudah ada. Iya. Tapi nunggu apa lagi kok nggak diperbaiki kan gitu ya. Ya itu berarti ada mental seorang pejabat yang dia harus dikritik dulu, harus diawasi dulu, harus dimaki-maki oleh warganya dulu, baru mau kerja. Padahal kan secara undang-undang diperbolehkan ya, pasal 28 dan 28E ayat 3. Wah, Undang-Undang apal, Dasar 1945. Apal banget. Itu menyatakan bahwa Isinya. kebebasan berpendapat dan berserikat dilindungi oleh negara. Iya. Ini apa fungsinya berarti? Kalau ada pejabat, apalagi kepala daerah, tidak mau dikritik, berarti dia mengingkari Undang-Undang Dasar 45. Wah, ini. Tapi kan bahaya, Bro. Sekarang kritik dikit, Undang-Undang ITE. Iya. Kritik dikit, dipolisikan. Jadi orang juga mentok nih, ini gimana ya? Ya, Kayak gue sebagai warga negara, mengkritisi kinerja para pemimpin, terutama RT gua, itu kan juga gua punya hak dong. Kalau pejabat publik boleh dikritisi, nggak masalah, selama dia misalnya tidak hoax, tidak menebar fitnah, kemudian tidak mengumbar misalnya data-data pribadi dari yang bersangkutan ke publik gitu, yang harusnya itu dilindungi atau hanya dikeep sebagai sebuah data pribadi, misalnya kayak gitu. Kalau kita sampai istilahnya doxing tuh gini, entah kita nggak suka sama pejabat A, lalu seluruh hidupnya kita korek-korek, seluruh kita cari-cari, yang belum nggak ada di publik kita sebar-sebar. Nah, itu sudah mulai nggak beres. Berarti itu arahnya sudah kepada hate speech atau apa gitu ya? Iya, si Bima itu dia itu kan
pelajar, muda dengan gayanya, mengkritisi dengan gayanya juga. Tapi katanya datanya nggak valid, katanya yang dilontarkan Ya, Bima ini. kalau itu perlu debatable lah, maksudnya perlu telaah lagi. Tapi bahwa ada orang mengkritik langsung diambil tindakan lapor polisi, itu sudah salah menurut gua. Menurut gua bukan masalah data. Kalau si dia kan melihat secara langsung fisik ya. Iya. Melihat kayak gitu kan kenyataan emang seperti itu gitu loh. Kalau yang punya data kan mereka pemerintahan, ya kan? Ya, Bener, toples taruh dong. Oh Toples. iya. ganti menu. Menu sempet juga di kampung gua gara-gara ayam kampung gua demo nih. Ayam kampung demo. Iya. Ayo coba dipolisikan apanya coba? Apanya? Kandang ayamnya. Loh, kan ayamnya yang protes. Karena salah, karena kandangnya kagak dikunci. Berarti yang punya ayam kurang awas, punya ayam nggak dikunci. Ntar kalau ayamnya mampir-mampir ke kampus, iya bahaya. Jadi mahal dong. Minum dulu tuh. Ayo, minum. Makan dulu baru minum. Kayaknya satu episode habis ini. Nggak apa, kolesterol loh. Iya. Minum. Ayo kita lanjutin makannya. Lanjutin makannya, ngobrolnya dong. Lanjutin makannya. Lah itu masih sono aja belum kemari. Iya belum, tunggu Jadi aja. sebenarnya ntar sampai nyampe. kemudian yang namanya Bima itu, dia kan kuliah di Australia ya. Iya. Dia tuh sampai minta visa proteksi, Wah, perlindungan. Perlindungan. Yang malu siapa Sebegitu. kita? Enggak, urusannya apa? Persoalannya kan di Indonesia, di Lampung. Terus dia minta visa proteksi ke Australia. Itu Oh, karena dia kan mahasiswa di Australia. Iya. Berarti dia tinggal di Australia. Dan permasalahannya, karena kan orang tuanya sempat didatangin itu kan ke rumahnya. ngakunya sih bukan didatangi oleh kepolisian, tapi bertamu. Bertemu silaturahmi, tapi pakai seragam polisi gitu kan ya. Harusnya Jangan dong, biar agak sedikit tidak terlalu bahwa Atau itu. gini lah, kalau mau datengin rumah orang tua dan nggak kelihatan itu intimidasi, misalnya datang dengan misalnya pakai seragamnya IndiHome. Ini. masa polisi narik kabel. Atau lebih ini lagi kali mungkin pakai seragam pramuka ya. Ya, Jadi agak pembina dong. bapaknya si Bima nanti ke petugas manggilnya kakak. Kak, ikut perkajin ya kak. Perkemahan Jumat atau Persami. Bersami. Saya perkemahan Sabtu malam Minggu. Itu ada dulu tuh. Bersama. perkemahan. Sama-sama. Sama juga. Nah, tapi yang menarik kemarin itu ya mungkin karena takut netizen tuh sedemikian kencengnya membela si Bima ini, sampai-sampai wakil gubernurnya yang ibu-ibu itu siapa namanya? Kusnunia kalau nggak Ya salah. Husnunia Halim ya kalau nggak salah. Itu tuh sampai dia secara demonstratif nelpon. Oh ya? Nelpon stafnya lah, kira-kira gitu lah. Udah jangan deh ya, jangan diapa-apain orang tuanya, gitu lah, kira-kira gitu. Meris juga ngomongnya begitu ya? Itu gua. Kan gua cuman nyirin doang. Gaya perempuan kan Jadi seperti itu. sampai sebegitu viralnya. Iya. Takut tekanan publik kan luar biasa. Betul. Ini kalau ngobrol sembari makan begini. Bukan masalah kuenya, ada pasirnya. Ya namanya juga kita sebentar lagi kan lebaran. Ini udah puasa di minggu-minggu terakhir lah gitu kan. Tapi kasus-kasus begini masih bermunculan ya? Iya, maksudnya kan harusnya ini kan bulan baik, ya kan? Hati adem. Kalau ada rakyat kecil mengkritik, terima. Namanya juga mengkritik ya kan? Belum ngaplokin, kritik doang apa sakitnya? Nah ini gue perlu tahu nih ya bro ya. Mungkin harusnya pemimpin ini bersikap seperti apa sih biar nggak kontra indikasinya, kontraindikasi kayak minum obat. Biar nggak kontra ini lebih kepada masyarakat gitu loh. Gimana caranya? Jadi gini, menurut gue ya, di zaman modern seperti ini, di zaman sosial media sudah sedemikian kencang seperti ini, pemimpin itu nggak boleh, pertama itu tuh Kim, tipis kuping. Tipis kuping. Kita contoh misalnya Pak Jokowi. 9 tahun Pak Jokowi itu dikata-katain. Udah. PKI aja udah lah, dia. apa, suku, orang tuanya di ini. Tapi kemudian waktu juga membuktikan, tidak ada pemimpin yang dia kerjanya memang baik, hanya gara-gara dikritik dia jatuh. Nggak ada. Ya akhirnya Iya kan? kerja itulah yang membuktikan bahwa dia betul-betul seorang pemimpin. Iya, kita juga sering cerita tentang dapat cerita dari orang-orang yang mendalami agama, kisah
Rasul yang sedemikian sabar. Beliau kan juga pemimpin kan. Betul. Bahkan sampai di fisik pun beliau masih iya. Beliau masih seperti itu. Artinya kalau ada kemudian di zaman sekarang ada pemimpin yang gampang menyakiti rakyatnya yang mengkritik, itu sih dia menggali lubang karirnya sendiri. Atau karena dia menutupi kelemahannya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Ya kalau benar kata Didin tadi, kenapa nunggu viral dulu baru diperbaiki, baru ada istilahnya, ada apa namanya aksi damai segala macam. Sebetulnya masyarakat sini akan respect balik ke gubernur tadi, andai kata jawabannya nggak usah laporin dan segala macam. Cukup dia foto yang sudah rusak, yang sudah diperbaiki. Share, tuh kan? Sebelum di-share, edit dulu di Photoshop. Nah, ini loh udah diperbaiki gitu. Ya, atau ya misalkan pura-pura banyak masa terus dada-dada. Tapi menurut gue ya, dengan era sekarang ini yang masyarakat kita semakin kritis, pemimpin tuh kebantu loh. Iya kan? Banyak kok contoh-contoh pemimpin yang menggunakan sosial media itu sebagai sarana untuk komunikasi yang efektif. Iya. Di Solo ada namanya Gibran. Itu laporan ke Twitter, itu langsung dia sendiri yang handle dan langsung ditindaklanjuti. Tidak ada admin? Nggak ada. Ya kalau toh ada admin, itu sifatnya yang normatif. Misalnya pengumuman tentang ada event dan sebagainya, itu wajar. Tapi tentang misalnya ada pengaduan masyarakat tentang Pak jalan berlobang. Kalau dilihat itu wilayah dia, langsung dijawab, saya kirim tim. Pak, ada kecelakaan di ini. Kalau itu memang wilayah dia, langsung kirim tim. Wah, ini keren. Ya. Jadi Ini pemimpin-pemimpin yang akrab dengan kritik, akrab. Akhirnya kan orang nggak kritik lagi, tapi memberikan informasi. Nah, jadi pemimpin sekarang yang ideal adalah harus tidak punya sakit penyakit itu. Alergi. Alergi apa? Alergi apa aja. Misalnya terutama dikritik. Alergi kritik. Iya. Terus alergi bagaimana kinerja kalau kurang bagus kan dia perbaiki kayak gitu kan. Bijaknya seperti itu. Dan bisa menyampaikan dengan cara yang lebih elegan, dengan cara guyon mungkin ya kan, biar masyarakat juga merasa oh ini sangat merakyat atau seperti apa. Ya. Sebenarnya yang terjadi pada Bima juga walaupun juga kita bisa bisa koreksi ya. Mungkin cara-cara Bima bisa juga dilanjutkan untuk yang lebih soft lagi. Untuk kritik disampaikan juga dengan data yang valid itu juga harus. Jadi sifatnya bukan hate speech, tapi memang membantu pemerintah supaya efektif. Ya kan gitu kan? Nah, sekarang yang terjadi apa? Ketika Gubernur Lampung itu dia seolah-olah membenci pengkritiknya, yang terjadi apa? Arus serang yang ke pribadi dia. Nah, langsung di-expose video-video lama tentang bagaimana dia bekerja. Dan ini kan merugikan dia sendiri. Karena data digital kan nggak bakal hilang. Betul. Korek semuanya muncul jadinya kan. Nah, biar runyam lagi. Ini gambaran pelajaran berharga untuk pemimpin daerah lain. Ya. Jadi gua gimana ya harusnya bilang ke RT gua nih? Mending lu ngobrol baik-baik sama RT-nya. Ini juga satu nasihat buat teman gua, kalau misalkan lu jadi pejabat nanti, minimal pejabat pembuat akte tanah lah ya. Memang PPAT. dong. ya pejabat juga kan. Iya. Tapi dia nggak punya anak buah. Dan sekarang kan menariknya apa ya? Fenomena netizen bergerak ini seolah-olah Seolah-olah ya. itu seperti menggantikan peran DPR. Iya. Nah, Iya kan? Fungsi DPR apa? Pengawasan salah satunya kan? pengawasan salah satunya. Betul. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka netizen, Karena publik. kepanjangan dari suara nurani rakyat ya. Iya, karena mungkin netizen soal jalan aja. Lu nggak gitu juga. Kenapa itu Salah. kopi lu? Udah bingung. Habis dua bingung Nah, naruhnya. itulah kemudian sekarang ini seolah-olah contoh yang terjadi ya. Kebuntuan tentang komunikasi antara masyarakat dengan pemimpinnya itu secara satir itu terjadi di Solo. Jadi Gibran sekali lagi yang harusnya dia wali kota Solo hanya menangani persoalan-persoalan di wilayah Solo itu sering mendapat pengaduan dari daerah lain. Wah. Jadi dia cerita, Pak tolong dong. Tapi ditanggepin nggak? Di Banten begini nih. Misalnya gitu padahal jauh kan. Cuman ya gayanya Gibran agak-agak badung-badung tapi juga kadang-kadang cerdas. Kayak gitu juga ya nanti saya sampaikan ke pemimpin daerah yang bersangkutan. Saking buntunya mungkin ya. Saya nggak tahu apakah di gubernur di Banten mengalami hal itu. Tapi bahwa kemudian ada fakta. Masyarakat lain daerah sampai ngadunya ke Gibran. Karena makanya Gibran semua aduan ditindaklanjuti. Gitu loh. Wah, gila, Artinya masyarakat atau rakyat
sangat menginginkan Iya. tipe pemimpin seperti itu. Kok di tempat gua enggak? Akhirnya kan mungkin secara itu kan pasti sih itu juga kan tahu kan pemimpin daerah bersangkutan. Dan Nah, ini kayak gitu. menurut saya sih harusnya kepala daerah itu ngambil momentum ini sebagai cara-cara memudahkan mengurus daerah, bukan musuh. Enggak. Nah, Ini penting ya. Jadi rakyat itu gregetan ketika melihat daerahnya ini ada yang kurang beres. Iya Lalu dong. melihat sosok Gibran sebagai pemimpin yang peduli dan dia menjawab langsung Sampai masyarakat ikut-ikutan ngadunya ke situ. ikut ke Gibran. Padahal bukan warga Solo. Ini tersirat bahwa Gibran itu sudah dipilih loh oleh rakyat. Ya mungkin mungkin juga begitu. artinya mungkin juga misalkan cuma tidak sekadar memimpin kota, lebih luas lagi seperti masyarakat menginginkan seperti itu Ya, ya. mudah-mudahan ya kita nggak tahu ya. Tapi Tapi lihat gini, dari maksud saya kinerjanya. gini, maksud gue gini, lu bisa bayangin waktu kampanye kan bagaimana manisnya kepala-kepala daerah. Itu. Saya akan begini, saya akan begitu, warga, aku mencintaimu. Begitu dia sudah diangkat jadi kepala daerah, terpilih dengan cara apapun, jebret, lalu ada orang mengkritik, Pak, jalan bolong Pak. itu nggak bolong, Itu apa Pak? itu kudisan. Misalnya gitu. Jalan kudisan. Iya, kayak gitu. Ini artinya apa? Memang kelak ketika ada pemilihan lagi, entah itu Pemimpin, kepala daerah daerah, atau apapun, penting banget kita harus tahu minimal akhlaknya dulu. Nah, Orang bener nggak nih? Lihat dulu jejaknya. Ini, wah ini galak ternyata. Oh ini gampang ngamuk. Oh ini temperamen. Makanya gue sering dengar kalimat adab dulu baru ilmu. Nah itu tuh. Kalau adabnya sudah bagus, ya mudah-mudahan ilmunya juga benar ngikutin, Pak. Iya. Betul. Tapi kalau ilmunya tinggi tapi Nggak ada adabnya adabnya. gampang ngamuk, Nah, gampang itu. temperamen, banyak juga. nggak apa namanya amanah, berbahaya. Sampai ada juga pemimpin yang pelupa. Oh iya. Kan dulu kejadian juga bupati itu lagi sidak ke pasar untuk memastikan harga-harga stabil menjelang Lebaran, ya kan? Nggak taunya? Ditagih sama itu yang tukang toko. Oh dia lupa. Bu, bayar dulu katanya 85 juta bekas ibu kampanye. Itu dia lupa sembako, dulu bener pinjam. Kejadian itu. Itu penyakit lupa apa Iya. emang lupa beneran? Akhirnya bukan sidaknya yang viral, malah utangnya yang viral. Imsak. Udah habisin aja sama Tanggung. sama toplesnya nggak apa-apa.